Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Tafsir hadis yaitu sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian." Surah Ali Imran ayat yang ke-200. Maka hendaklah seorang yang beriman senantiasa bersabar, karena dengan sabar itu akan mendapatkan pahala yang tiada batas, dan senantiasa terus menguatkan kesabarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. "Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kalian bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu dari rasa takut, wal ju', dan rasa lapar, wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, wa samarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar." Orang yang bersabar akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga Allah. Maka hendaklah kita senantiasa bersabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi semua larangan Allah, dan sabar dalam menjalani takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu maka akan dicukupkan pahala mereka bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa batas. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Ini adalah surah yang menunjukkan bagaimana besarnya pahala kesabaran. Bahkan orang yang bersabar bisa mendapatkan pahala yang sangat luar biasa besarnya hingga tiada batasnya. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala man sabara," tetapi bagi orang-orang yang bersabar, "wa ghafara," dan orang-orang yang memaafkan, "inna dzalika," maka sesungguhnya yang demikian itu, lamin azmil umur, termasuk perbuatan yang diutamakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang kesabaran. Ini adalah masuk dalam perbuatan yang hal yang diutamakan, yang seharusnya dilaksanakan oleh umat Islam sebagai perbuatan yang penting dalam kehidupannya. Kemudian memaafkan, maka seorang yang beriman, yang memiliki akhlak yang mulia, tentu akan mengutamakan perilaku memaafkan orang lain di dalam kehidupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang 153. "Ista'inu bis-sabri," maka mintalah kalian pertolongan kepada Allah, bis-sabri, dengan bersabar, wassalah, dan senantiasa tetap menegakkan salat, innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maka ini adalah kabar yang luar biasa, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Muhammad ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Dan sungguh kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian
hingga akan diketahui, hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang bersabar di antara kalian. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslimun, wan Abi Malikin al-Haris Ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Sesungguhnya bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassolatu nurun, dan sesungguhnya solat itu adalah cahaya. Wasadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti. Wasabru diyaun, dan sabar adalah pelita. Wal Qur'anu hujjatun laka, dan Al-Quran adalah hujjah bagimu yang akan membelamu, au alaika, atau justru akan menuntutmu jika kamu justru melanggar aturan-aturan Allah dalam Al-Quran. Kulun nasi yaghdu fabai'un, maka setiap orang berangkat pagi menjual dirinya, fabai'un nafsahu famu'tiquha aw muqbiquha, maka dia memerdekakan dirinya, yaitu dengan amalan kebaikan, au muqbiquha, atau justru dia akan menghancurkan dirinya dengan berbagai macam kemaksiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslimun, ajaban li amril mu'min, sesungguhnya mengherankan, menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrohu kullah, sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik, khairun. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal tersebut tidaklah dimiliki kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra, jika dia diberikan suatu kebaikan, syakara, kana khairan lah, jika dia diberikan kebaikan maka dia bergembira, dia bersyukur kepada Allah, maka hal itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa suatu kemudaratan, suatu musibah, sabara, apabila dia bersabar, fakana khairan lah, maka sikap tersebut adalah baik baginya. Maka orang yang beriman itu semua kondisinya baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, itu pun baik, karena dia bersyukur kepada Allah. Dan apabila dia mendapatkan musibah, orang yang beriman juga dia akan mendapatkan kebaikan, karena tentunya dia akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah memergoi seorang wanita yang sedang menangis di samping sebuah kuburan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah.
Maka dia menjawab, pergi dariku, karena kamu tidak ditimpa seperti musibahku. Wanita itu tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka setelah dikatakan kepadanya sesungguhnya dia itu Nabi Muhammad SAW, maka dia pun langsung mendatangi rumah Nabi SAW, pintu Nabi SAW. Ternyata dia tidak menemukan penjaga pintu. Dia berkata, saya tidak mengenal Anda. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sabar itu ada pada musibah yang pertama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam hadis Rawahul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala yaqulullahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, malil abdi mu'min, tidak ada balasan bagi seorang hamba yang beriman, di sisiku, jazaun, balasan, idza qabadatu safiyahu, apabila dicabut nyawa kekasihnya, min ahli dunia, dari penduduk dunia, summa ahtasabahu ilal jannah, kemudian dia mengharapkan pahalanya melainkan surga. Jadi orang yang bersabar, yang apabila dicabut nyawa kekasihnya di dunia, orang yang paling dia kasihi di dunia, kemudian dia mengharapkan pahala kepada Allah, dia bersabar kepada Allah, maka pahalanya adalah surga. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Maka beliau menjawab bahwa itu adalah sebuah azab yang dikirimkan oleh Allah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Maka Allah akan menjadikannya sebagai rahmah bagi kaum yang beriman. Tidak ada seorang hamba yang tinggal di daerah taun, yaitu penyakit yang menular, kemudian dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan mengharap pahala Allah, serta mengetahui bahwa tidak akan ada yang menimpanya melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah, kecuali baginya adalah seperti pahala orang yang mati syahid. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rawahul Bukhari, wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika saya menguji hambaku dengan buta kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka saya akan mengganti untuknya kedua mata itu di surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini adalah pahala bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, dari Atha ibn Abi Rabi'ah, dia berkata, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu telah berkata kepada saya, maukah aku tunjukkan kepada wanita dari ahli surga? Saya berkata, tentu. Dia berkata, wanita hitam ini pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya aku sering mengalami kesurupan, tidak sadar diri, atau mengalami sebuah gangguan jiwa. Maka berdoalah untukku kepada Allah, kata wanita itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, jika engkau mau, bersabarlah dan engkau akan mendapatkan surga. Namun jika engkau mau, aku doakan kepada Allah agar menyembuhkanmu dari sakit tersebut. Maka wanita ini pun berkata, saya akan bersabar. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana seorang wanita yang dia memilih surga dengan kesabarannya. Karena memang pahala dari kesabaran yang berat itu tidak lain hanyalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain muttafaqun alaih rawahul Bukhari wa Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan tentang seorang nabi dari para nabi-nabi Allah. Semoga Allah memberikan sholawat kepada mereka. Yakni nabi tersebut bahkan pernah dipukul oleh kaumnya hingga berdarah. Dan nabi yang penuh kesabaran itu kemudian sambil menyeka darah yang ada di mukanya, dia berdoa, ya Allah, wahai Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Inilah bagaimana kesabaran para nabi Allah yang bahkan mereka ketika disakiti oleh kaumnya, mereka tidak mendoakan sesuatu yang buruk bagi kaumnya, justru mendoakan ampunan. Bagaimana sifat para nabi, mereka senantiasa bersabar atas musibah, ujian yang mereka hadapi. Kemudian muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim tidak ditimpa oleh rasa letih, penyakit, gelisah, sedih, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang tertancap padanya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menebus dengannya sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Jadi seorang muslim yang mereka ditimpa oleh satu timpaan walau wasoba, tidaklah timpaan itu dari rasa letih, walaham dari rasa gelisah, walahazan dari rasa sedih, wala adha ataupun gangguan, wala ghammin ataupun kegundahan, hatta syaqatu yushaquha illa kafaharallahu biha min khotoyahu, ataupun dia mendapatkan duri yang tertancap, melainkan Allah akan menebus dengannya kesalahannya. Dengan kesabaran seseorang akan dihapus oleh Allah kesalahan yang dia berbuat. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, saya masuk menghadapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu beliau sedang sakit perut. Maka saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Anda mengalami sakit perut dengan sakit yang sangat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar, sesungguhnya aku merasakan sakit perut sebagaimana dua orang di antara kalian yang merasakan sakit perut. Saya bertanya, kalau begitu Anda mendapatkan dua pahala? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar. Yang demikian tadi seperti itu.
Tidaklah seorang muslim yang ditimpa gangguan, duri, dan yang selainnya, melainkan Allah akan memutus dengannya kejelekan-kejelekannya, akan berguguran dosa-dosanya bagai pohon yang merontokkan daun-daunnya. Kemudian hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan memberikan musibah kepadanya. Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang kamu mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Jika dia harus melakukan hal tersebut, maka ucapkanlah Allahumma ahyini maka natil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffini idza kanatil wafatu khairun li. Dan ya Allah, wafatkanlah aku jika wafatku itu adalah lebih baik untukku. Inilah bagaimana doa seseorang yang dia mengalami kematian, mengalami suatu musibah yang berat. Kemudian dari hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, kami mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang berbatalkan kain burdah milik beliau di naungan Ka'bah. Maka saya berkata, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau memohonkan pertolongan kepada kami? Adakah tidaklah engkau ya Rasulullah mendoakan kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, faqala qad kana man qablakum yu'khadur rajulu fayufaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah ada pada umat sebelum kamu seorang yang ditangkap lalu dibuatkan untuknya lubang galian di tanah. Kemudian ia dilemparkan ke dalamnya. Kemudian dihadirkan gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Dan dibelahlah kepalanya menjadi dua bagian hingga tubuhnya. Dan disisir dengan sisir besi sebelum daging dan tulangnya. Ternyata hal tersebut tidak bisa menghalanginya dari agamanya. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari Khan'a ke Hadramaut dan tidak merasa takut kecuali kepada Allah dari serigala atau kambing-kambingnya. Akan tetapi kamu tergesa-gesa. Dalam kisah ini disebutkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan orang yang terdahulu, yang bagaimana mereka disiksa dengan siksaan yang sangat hebat. Kepalanya dibagi menjadi dua, digergaji menjadi dua. Kulitnya pun dikeropos.
disisir dengan sisir yang besi yang sangat menyakitkan. Tapi orang-orang terdahulu yang beriman itu mereka tetap teguh di dalam agama Islam. Mereka bersabar atas ujian yang mereka alami. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira," apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ajjalalahul uqubata, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi, dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, syarra amsaka anhu bidambihi, maka dia menahan hukumannya padahal dia telah banyak melakukan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menahan hukumannya, tidak disegerakan hukumannya di dunia. Yuwafi bihi yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang tersebut nanti pada hari kiamat. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, wa qala Nabi SAW, inna i'dhamal jaza ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya cobaan yang dialami seseorang. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ahaba qauman, jika dia mencintai suatu kaum, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujian kepada kaum tersebut. Faman radiya falahur ridha, dan apabila kaum tersebut bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, falahu ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita, dan apabila kaum yang diberikan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala itu ternyata marah dengan ujian Allah, falahu sukhtu, maka baginya kemarahan Allah. Rawahu Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun, dan dia menyatakan hadis hasan, hadis yang baik. Maka hendaklah seseorang senantiasa bersabar. Di dalam surat Al-A'raf ayat 199 disebutkan, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan, hal yang ma'ruf, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah kalian dari orang-orang jahil, dari orang-orang yang bodoh. Maka hendaklah seseorang senantiasa menjadi orang yang bersabar, yang mudah memaafkan orang lain yang mungkin mengganggunya, sehingga dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya akan ada sesudahku sikap ingin menang sendiri dan hal lain yang kalian ingkari. Maka Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, lalu apa yang akan Anda perintahkan kepada kami apabila kami menemui hal seperti itu?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tu'addunal haqqa." Maka tunaikanlah hak alladzi alaikum yang wajib kamu tunaikan, wa tas'alunallahu alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Maka inilah bentuk kesabaran. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.